Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprila Hapsari dengan NIM 2004-2003 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 2 mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri. Materi pertemuan 2 yaitu mengenai relasi teoritis dan praktis politik dan kebijakan. Yang pertama yaitu relasi teoritis. Secara harfiah, kebijakan publik itu tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dan politik, karena sebuah kebijakan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan atau pemerintah dengan berlandaskan hukum dan tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat dan sifatnya mengikat seluruh warga negara termasuk pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat, kebijakan publik sudah tentu akan mempengaruhi sebuah kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara politik, Anderson memaparkan bahwa banyak orang ingin terlibat dalam advokasi kebijakan, menggunakan pengetahuan dari kebijakan publik yang baik, yang akan mempunyai tujuan yang benar, yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah kebijakan publik diawali dengan proses kebijakan. Anderson dalam ASMI 2012 mengatakan bahwa proses kebijakan publik itu mulai dari tahap agenda kebijakan sampai pada tahap evaluasi kebijakan. Dari pendapat tersebut, maka penulis memberikan kesimpulannya bahwasannya suatu kebijakan itu berangkat dari sebuah masalah publik yang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga pemerintah menuangkannya dalam sebuah kebijakan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden untuk diimplementasikan dalam menangani masalah publik tersebut. Anderson juga menyatakan bahwa dalam kebijakan publik memang ada beberapa kelompok yang mempunyai akses lebih daripada orang lain. Kebijakan publik dalam waktu kapanpun akan merefleksikan kepentingan orang yang dominan. Dalam pembuatan kebijakan, baik secara ekonomi atau publik, individu atau siapapun akan didorong oleh pilihan-pilihan dan kemudian mencari untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Hal ini juga didukung oleh pendapat Easton dalam ASMI 2012. Ia mengatakan bahwa karakteristik kebijakan publik diawali dari kebijakan itu diformulasikan oleh para penguasa dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, para raja, dan semacamnya. Orang-orang ini oleh Easton disebut sebagai orang yang terlibat dalam urusan keseharian dari sistem politik dan dikenal sebagai anggota yang paling banyak dari sistem kebijakan, sistem sebagai yang mempunyai tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan. Brickland dalam ASMI 2012 menjelaskan bahwa ada dua kategori partisipan dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu yang pertama official actor atau aktor resmi, yaitu mereka yang terlibat dalam kebijakan publik karena tanggung jawab mereka, dan karena itulah mereka mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menegakkan kebijakan tersebut. Pihak ini biasanya dikenal dengan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu unofficial actor atau aktor tidak resmi, yaitu aktor yang terlibat dan berperan dalam proses kebijakan tanpa adanya otoritas legal secara langsung untuk berpartisipasi. Sebutan aktor tidak resmi bukan berarti bahwa mereka kurang penting dari aktor resmi atau peran mereka harus dibatasi. Sesungguhnya kelompok ini dilibatkan karena mempunyai hak untuk terlibat, karena mereka mempunyai kepentingan yang penting untuk melindungi dan memajukan haknya untuk memperoleh kebutuhan mereka. Karena dalam banyak hal sistem pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa mereka. Pihak ini biasa disebut sebagai LSM atau masyarakat umum. Brickland dalam ASMI 2012 juga memaparkan bahwa partisipasi politik yang luas adalah kunci dari demokrasi yang sehat. Namun, partisipasi politik jangan hanya dilihat dari kacamata voting. Ada skala yang lebih luas untuk komunitas yang berbeda, strata ekonomi yang berbeda, umur dan kategori lain untuk berpartisipasi. Pemaparan dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu sangat dekat kaitannya dengan politik. Karena kebijakan publik dibuat oleh aktor-aktor yang memiliki kedudukan di politik dan biasanya sesuatu yang dekat dengan politik itu lebih pro terhadap kelompok yang dominan. Oleh karena itu, kebijakan publik terkesan hanya memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang dominan saja, tidak memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat umum. Sebab itu, dibutuhkan evaluasi kebijakan untuk menelaah seberapa efektifkah sebuah kebijakan publik itu diimplementasikan. Yang kedua yaitu mengenai relasi praktis.
Kebijakan publik tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dan politik, karena sebuah kebijakan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan atau pemerintah dengan berlandaskan hukum dan tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat dan sifatnya mengikat seluruh warga negara termasuk pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat, kebijakan publik sudah tentu akan mempengaruhi sebuah kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara politik, Anderson memaparkan bahwa banyak orang ingin terlibat dalam advokasi kebijakan menggunakan pengetahuan dari kebijakan publik yang baik, yang akan mempunyai tujuan yang benar yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Contoh hubungan politik dan kebijakan publik. Yang pertama yaitu pemilihan umum, pemilu atau pilkada. Salah satu proses politik yang pada ujungnya ketika melahirkan seorang pemimpinan politik pemerintahan di suatu daerah, maka harus merumuskan formulasi kebijakan publik sesuai dengan janjinya. Yang kedua yaitu kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Yang ketiga, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang keempat, membentuk sebuah organisasi antar negara Asia Tenggara atau ASEAN. Yang kelima, mengikuti berbagai organisasi internasional. Dan yang terakhir yaitu pembentukan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.